Jadi orang yang benar untuk menyampaikan suatu kebenaran justru malah ditangkap dan ditakut-takuti. Nah, maka dari ini kami sebagai rakyat, sebagai umat Rasulullah, wajib hukumnya untuk membela suatu kebenaran, untuk menyampaikan suatu kritikan pada penguasa yang salah. Para penguasa ini tidak melihat bahwa sekarang ini musibah banyak, karena kemaksiatan itu banyak sekali, sehingga Allah turunkan azab. Termasuk penguasa-penguasa yang zalim, yang jauh dari hukum Allah, sehingga Allah turunkan azab ini karena kelakuannya yang tidak benar. Maka dari itu kita sebagai rakyat kelas bawah yang merasa sakit rasanya hati ini kalau tidak menyampaikan suatu kebenaran. Terutama saudara-saudara kita yang sekarang tinggal dua, yaitu Gus Nur dengan Habib Bahar. Ini katanya mau ditangkap, padahal dia menyampaikan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Berkewajiban untuk memperingati ya para pejabat, para petinggi negara ini agar selamat, yang negara ini agar sejahtera. Malah justru sekarang ini mau ditangkap. Nah ini mari kita sama-sama membela saudara-saudara kita. Ya, siapa lagi yang berjihad? Jihad itu bukan mengangkat senjata, tapi menyampaikan suatu kebenaran di muka pejabat atau pemerintah atau penguasa. Itu wajib hukumnya. Ya. Kalau seluruh Indonesia atau di negeri yang tercinta ini tidak ada orang yang menyampaikan kewajiban, yang menyampaikan nasihat yang benar, maka seluruhnya adalah berdosa. Nah, karena ini fardu kifayah. Ya, karena tidak ada yang bergerak untuk menyampaikan suatu kebenaran dari ayat-ayat Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, maka semuanya berdosa. Supaya tidak berdosa, maka kita sebagai umat ini bergerak untuk membela saudara-saudara kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang mau ditangkap. Apalagi yang sudah ditangkap belum dikeluarkan, ini mau ditangkap lagi. Inilah suatu kedoliman yang besar di muka bumi yang tercinta, ya ini Indonesia. Mudah-mudahan saudara sekalian, para ulama dan para guru-guru kita, mari kita jihad untuk membela suatu kebenaran agar kita tidak tertimpa musibah. Penegakan hukum di negara kita, khususnya bagaimana kemudian yang kita kenal hukum ini memang ketika menyentuh pada persoalan-persoalan politik, menyentuh pada persoalan-persoalan umat Islam, ini seakan-akan tajam sekali. Tetapi ketika menyentuh pada persoalan-persoalan kekuasaan mereka, yakni melindungi kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan kelompok, kepentingan oligarki kekuasaan, itu seakan-akan tumpul. Kita bisa saksikan banyak orang-orang yang menista agama, yang menistakan Islam, yang kemudian mereka sampaikan di media sosial dengan berbagai macam kecaman, ucapan yang menyudutkan bahkan menghina Islam, tapi mereka ketika dilaporkan tidak ada tanggapan, tidak ada respon yang cepat dari pihak kepolisian. Tetapi apabila kemudian itu menyangkut tentang umat Islam, ya responnya begitu cepat sehingga sampai disiapkan pasal-pasal yang berlapis-lapis untuk menjerat para aktivis-aktivis. Baru-baru ini Habib Bahar bin Smith memang kembali menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana kronologi Habib Bahar bin Smith ditahan? Habib Bahar ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Barat dan telah menjalani pemeriksaan pada Senin 3 Januari 2022. Setelah itu, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Diketahui, tim penyidik memaparkan bahwa penyidikan dimulai dari laporan atas nama TNA tanggal 17 Desember 2021 di Polda Metro Jaya. Kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat karena lokasi kejadian perkara dan mayoritas saksi berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dalam laporan tersebut, Habib Bahar bin Smith dilaporkan atas penyebaran berita bohong atau berita hoax dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat di dalam ceramahnya di Marga Asih, Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Desember 2021 lalu.
Polda Jawa Barat menyatakan telah menaikkan kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan yang diduga dilakukan oleh Habib Bahar ke tahap penyidikan. Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Habib Bahar di kediamannya di Bogor pada tanggal 28 Desember 2021. Polda Jawa Barat memanggil Habib Bahar bin Smith untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan ujaran kebencian pada tanggal 3 Januari 2022. Surat panggilan pemeriksaan dilayangkan sejak hari Kamis 30 Desember 2021. Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul surat perintah dimulainya penyidikan yang sudah dikirimkan sebelumnya. Surat tersebut dikirim oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Tim gabungan dari Ditkrimsus dan Ditskrimum Polda Jabar menangani kasus dugaan ujaran kebencian dengan terduga pelaku Habib Bahar. Wakapolda Jawa Barat Irjen Pol Edi Sumitro menginstruksikan untuk melibatkan Ditkrimsus dan juga Ditkrimum Polda Jawa Barat untuk menangani kasus Habib Bahar. Pada tanggal 2 Januari 2022, Polda Jawa Barat melakukan gelar perkara kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret nama Habib Bahar. Polisi juga meminta keterangan dari TR, yaitu orang yang telah mengunggah video ceramah yang diduga ada yang berisikan ujaran kebencian. Pihak Polri menegaskan bahwa mereka akan bertindak profesional sesuai prosedur, transparan, objektif, dan akuntabel dalam penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan dengan terlapor Habib Bahar bin Smith. Demikian kronologi Habib Bahar ditahan di Polda Jabar atas kasus ujaran kebencian. Diberitakan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD buka suara soal kasus Habib Bahar bin Smith. Dia mengaku telah mengingatkan polisi untuk tidak main-main dengan kasus ini. Seperti diketahui, Habib Bahar kembali ditahan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Mahfud menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi atas kasus hukum yang membelit Habib Bahar. Itu saya tidak intervensi ke dalam kasus itu, karena itu kan tuduhannya bukan hanya soal Pak Dudung. Nanti kita dengarkan dulu, pokoknya dia sudah tersangka, ungkap Mahfud MD dikutip dari wawancara dalam video Karne Ilyas 5 Januari 2022. Mahfud MD mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Polri agar tidak main-main dalam penegakan hukum. Pasalnya, apabila penegakan hukum dilakukan main-main, misalnya kesalahan orang dicari-cari, rakyat nantinya akan tahu. Saya sudah katakan, jangan main-main. Kalau orang salahnya dicari-cari, nanti rakyat akan tahu. Oleh sebab itu, dakwaan itu harus tegas. Apa yang didakwakan, kapan dilakukan, apa buktinya, siapa saksinya harus jelas. Mahfud MD menegaskan, apabila proses hukum tidak profesional, nantinya justru akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meyakini kasus Habib Bahar bukanlah terkait penghinaan kepada KSAD Jenderal Dudung. Kan banyak sekali pasal-pasal yang dituduhkan. Saya kira bukan soal Pak Dudung. Kalau soal Pak Dudung mungkin terlalu remeh untuk diperkarakan karena Pak Dudung sendiri tidak apa-apa, tidak pernah mengadu. Bahkan Mahfud MD mengakui kasus Habib Bahar menimbulkan polemik di masyarakat. Karena itu ia bakal mengawal agar Polri menjelaskan secara jelas kasus ini kepada masyarakat. Mahfud MD kembali menegaskan ia telah meminta kepada Polri dalam penegakan hukum. Apabila orang tidak bersalah, jangan sampai diproses hukum. Tetapi apabila bersalah, Mahfud MD meminta agar Polri tidak takut. Makanya kalau orang tidak salah jangan, tapi kalau salah jangan takut. Kepada siapapun, kepada jenis makhluk apapun, ini untuk melindungi masyarakat.
Diketahui Habib Bahar telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong berkaitan dengan ceramahnya di Marga Asih, Jawa Barat pada 11 Desember 2021. Hal itu diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman. Menurut Kombes Pol Arif, kasus berita bohong itu berawal dari laporan seseorang yang berinisial TNA perihal ceramah Habib Bahar. Berkaitan dengan ceramah Habib Bahar yang mengandung berita bohong yang kemudian diupload oleh TR ke YouTube dan kemudian disebarkan sehingga viral. Itulah yang menjadi pokok perkara yang disidik Polda Jabar, ungkap Kombes Pol Arif Rahman pada Senin 3 Januari 2022.